Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sindia Amalia Cahyani, NPM 202013-500-520, bersama rekan saya, Bardan Salsabil, NPM 2020-13-500-280. Saya ingin mempresentasikan tentang stoikiometri. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang stoikiometri, saya akan menjelaskan tentang definisi dari stoikiometri. Stoikiometri berasal dari dua kata, stoikeion dan metron. Stoikeion itu artinya unsur dan metron itu artinya pengukuran. Jadi stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran unsur atau zat dalam suatu reaksi kimia. Di dalam stoikiometri ada satuan jumlah zat yang disebut mol. Mol adalah satuan jumlah zat. Selanjutnya, hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia itu ada 5. Yang pertama, ada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Yang kedua, ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, ada hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Yang keempat, ada hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Dan yang terakhir, ada hipotesis Avogadro atau hukum perbandingan jumlah molekul. Selanjutnya, ada gambar atau gambar dari tokoh hukum dasar kimia. Gambar yang pertama ada A.L. Lavoisier, yaitu yang menciptakan hukum Lavoisier. Yang kedua ada J.L. Proust, yang menciptakan hukum Proust. Yang ketiga ada John Dalton, yang menciptakan hukum Dalton. Yang keempat ada J.L. Gay-Lussac, yang menciptakan hukum Gay-Lussac. Satu lagi ada tokoh hukum dasar kimia tuh hipotesis Avogadro dari Charles Avogadro, tetapi di sini tidak ditampilkan di PPT. Jadi kalian bisa mencarinya di Google atau informasi lainnya. Yang pertama ada hukum Lavoisier yang dibuat oleh Anthony Lavoisier di tahun 1743 sampai 1794. Hukum Lavoisier bisa disebut juga dengan hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu artinya massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contohnya 100 ml CH3COOH dicampur dengan 100 ml NaOH membentuk CH3COONa dengan volume total 200 ml. Jadi 100 ml CH3COOH ditambah dengan 100 ml NaOH akan menghasilkan volume total 200 ml CH3COONa. Karena zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Selanjutnya ada hukum Proust yang dibuat oleh Joseph Louis Proust di tahun 1799. Hukum Proust atau hukum perbandingan tetap adalah suatu bahan yang terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan tertentu dan perbandingannya tersebut tetap. Percobaan Proust itu ada CO
ada Cu, CO3, komposisinya dari Cu, C, dan O2. Di sini ada percobaan lainnya, yaitu oksigen ditambah 2 hidrogen menghasilkan H2O atau air. Nah, selanjutnya ada contoh hukum kekekalan massa. 2 kilo beras ditambah 1 liter air akan menghasilkan 3 kilo nasi, atau titik-titik kilogram nasi ditambah zat lain. Jadi dapat disimpulkan massa total suatu bahan sesudah reaksi kimia adalah sama dengan massa total bahan sebelum reaksi. Yang kedua, ada hukum perbandingan tetap oleh Joseph Proust di tahun 1799. Contoh percobanya 2SN ditambah 2O2 menghasilkan 2SNO2. Jika yang digunakan 2 gram timah, maka yang dihasilkan adalah 2 gram magnesium oksida. Perbandingan suatu bahan sesudah reaksi kimia adalah sama dengan perbandingan total bahan sebelum reaksi. Selanjutnya ada contoh soal. Sebanyak 0,455 gram sampel magnesium dibakar dalam 2,315 gram gas oksigen untuk menghasilkan magnesium oksida. Setelah reaksi terjadi, diperoleh massa oksigen yang tidak bereaksi sebanyak 2,15 gram. Berapakah massa magnesium oksida yang terbentuk? Jadi yang ditanya itu massa magnesium oksida yang terbentuk. Sebelum kita masuk ke rumus massa magnesium oksida yang terbentuk, kita harus mencari massa sebelum reaksi. Untuk mencari massa sebelum reaksi, rumusnya massa magnesium ditambah massa gas oksigen. Massa magnesium sendiri sudah diketahui di dalam soal. Massa magnesiumnya itu 0,455 gram. Dan ditambah massa gas oksigen. Massa gas oksigennya itu juga udah terdapat di soal. 2,315 gram. Maka 0,455 ditambah 2,315 hasilnya adalah 2,770 gram. Maka massa sebelum reaksi adalah 2,770 gram. Setelah massa sebelum reaksinya ketemu, maka kita akan masuk ke rumus selanjutnya, yaitu massa sesudah reaksi sama dengan massa magnesium yang terbentuk ditambah massa gas oksigen atau sisa sama dengan massa sebelum reaksi. Nah, massa magnesium yang terbentuk ditambah 2,15 gram, karena di soal udah dimasukin tadi 2,15 gram massa gas oksigennya, hasilnya sama dengan 2,770 gram. Maka massa magnesium yang terbentuk adalah 2,770 gram dikurangi 2,15 gram. Hasilnya 0,620 gram. Tuh. Selanjutnya ada contoh hukum perbandingan tetap. 4 atom Pb ditambah 4 atom S hasilnya 4 molekul PbS. Bawahnya 4 atom Pb ditambah 6 atom S hasilnya 4 molekul PbS ditambah 2 atom S. Karena di nomor 2 tuh atom S ada 2 yang tidak berpasangan dengan molekul P, maka 2-nya itu dipisah gitu. Yang bereaksi itu hanya 4 molekul PbS. Karena ini masuknya hukum perbandingan tetap. Nah, selanjutnya ada hukum Dalton. Hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda.
Hukum perbandingan berganda itu maksudnya jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu macam senyawa, maka massa salah satu unsur bersenyawa yang sama banyaknya akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini ada atom nitrogen dan atom oksigen. Untuk atom nitrogennya itu berwarna biru, dan untuk atom oksigennya itu berwarna putih. Jadi yang pertama ada 2 atom nitrogen sama 1 atom oksigen akan menjadi nitrit oksida. Yang kedua ada 2 atom nitrogen dan 2 atom oksigen menjadi nitrat oksida. Yang ketiga ada 2 atom nitrogen dan 4 atom oksigen menjadi nitrogen dioksida. Selanjutnya ada contoh. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut. Tabel perbandingan nitrogen dan oksigen dalam senyawanya. Senyawa N2O, massa nitrogennya itu 28. Kenapa 28? Karena N sendiri itu nomor atomnya kan 7. Nah, harusnya ini untuk disetarakan, jadi di depannya N itu ada angka 2. 2 dikali 2, 4. Sementara nomor N sendiri itu 7. Jadi 4 kali 7 hasilnya 28. O itu, karena tadi di sini harusnya ada 2, jadi 2O. O sendiri nomor atomnya 78. Maaf, jadi 8 dikali 2 sama dengan 16 di sini. Nah, lanjut lagi. Di sini harusnya ada angka 2 karena disetarakan. 2NO. Jadi N sendiri nomor atomnya 7. O itu 8. Jadi 2 kali 7 14 dan 2 kali 8 16. Jadi di sini tulisannya 14 sama berbanding 16. Nah, terus juga massa yang N2O3 harusnya depannya ada 2, jadi 2 kali 2, 4. N sendiri 7, jadi 4 kali 7, 28. Dan 2 kali 3 sama dengan 6. 6 dikali 8 hasilnya 48. Itu. Terus 2 harusnya N2O4, 2N2 kali N2 sama dengan 4. Jadi 4 kali 7 hasilnya 28, O sendiri 8, berarti O-nya ada 4, 4 kali 2 8, O nomor atomnya itu 8, jadi 8 kali 8, 64. Dari hasil itu kita perbandingan diperkecil, jadi 7 banding 4, 7 banding 8, 7 banding 12, dan 7 banding 16. Dari tabel tersebut terlihat bahwa bila massa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen dalam N2O berbanding NO, berbanding N2O3, berbanding N2O4, hasilnya 4 banding 8, banding 12, banding 16, atau 1 banding 2, banding 3, banding 4. Hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume artinya pada suhu dan tekanan sama, volume gas-gas yang bereaksi dengan gas-gas hasil reaksi membentuk perbandingan bilangan bulat sederhana. Jadi 4 gas hidrogen ditambah 2 gas oksigen akan menjadi uap air. Contoh hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac di tahun 1778 dan sampai 1850. Contoh pembakaran gas etana menurut persamaan reaksi sebagai berikut. 2 EC2H6 ditambah O2 menghasilkan 2 CO2 ditambah H2O. Volume gas CO2 yang terbentuk pada pembakaran 3 liter gas etana adalah jawabannya 2C2H6 ditambah 7O2
menjadi 4 CO2 ditambah 6 H2O. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Volume CO2 berbanding volume C2H6 adalah 4:2. Volume CO2 adalah 4/2 dikali volume C2H6. Maka 4/2 dikali 3 liter, hasilnya 6 LCO2. Selanjutnya ada hipotesis Avogadro yang akan disampaikan oleh rekan saya, Bardan Salsabil. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Bardan Salsabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bardan Salsabil akan melanjutkan pemaparan dari materi stoikiometri. Pada slide pertama kita akan membahas hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro atau perbandingan jumlah molekul. Bunyi hukum hipotesis Avogadro adalah volume gas-gas yang turut dalam suatu reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding lurus dengan koefisien reaksinya. Berikut adalah contoh dari hipotesis Avogadro. Jika kita mereaksikan karbon dan oksigen, tidak hanya satu molekul karbon dengan satu molekul oksigen, tetapi sejumlah besar molekul oksigen dan atom yang bereaksi. Di sini ada 2 atom. Karbon direaksikan dengan satu atom oksigen menghasilkan 2 atom karbon monoksida. Selanjutnya adalah konsep mol, di mana ada rumus kimia, rumus empiris, dan rumus molekul. Yang pertama adalah pengertian dari rumus kimia. Rumus kimia adalah pernyataan komposisi kimia dari suatu senyawa menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan jenis-jenis atom penyusunnya. Berikut adalah contoh dari rumus kimia, yaitu air menjadi H2O. Unsur-unsur penyusun air yaitu hidrogen atau atom H dan oksigen atau atom O menghasilkan H2O. Lalu yang kedua, ada rumus empiris. Yang mana rumus empiris adalah suatu molekul yang menyatakan rumus perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur yang menyusun senyawa. Yang ketiga adalah rumus molekul. Rumus molekul yaitu menyatakan jenis dan jumlah atom yang sebenarnya yang terdapat dalam suatu molekul. Contohnya, rumus molekul etana dan rumus molekul etana adalah C2H6 yang menunjukkan bahwa perbandingan atom-atom karbon dan hidrogen adalah 1:3. Sehingga rumus empirisnya adalah CH3. Selanjutnya rumus molekul air yang mana rumus ini sama dengan rumus empirisnya yaitu H2O. Lalu ada massa atom relatif. Massa atom relatif merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1/12 kali massa suatu atom isotop karbon -12 atau C-12. Isotop C-12 ini digunakan sebagai standar karena mempunyai kestabilan inti yang stabil dibandingkan dengan atom lainnya. Cara menentukan AR dari suatu atom menggunakan rumus ARX sama dengan mx per 1/12 dikali m besar C-12, di mana ARX adalah massa atom relatif unsur X dan mx adalah massa rata-rata atom unsur X.
Lalu M besar C-12 adalah atom karbon min 12. Selanjutnya adalah massa molekul relatif. Rumus molekul relatif adalah MR(X)Y sama dengan MXY dibagi 1/12 M besar C-12, di mana MR(X)Y adalah massa molekul relatif molekul XY. Lalu MXY adalah massa rata-rata molekul XY dan M besar C-12 adalah massa atom karbon min 12. Selanjutnya adalah konsep mol. Konsep mol adalah jumlah mol suatu zat dapat ditentukan dengan rumus N sama dengan N kecil, yang atas adalah N sama dengan MA/AN untuk atom. Lalu yang bawah N sama dengan M kecil M besar per M. Nah, ini rumus untuk molekul senyawa. Di mana N sama dengan jumlah mol zat satuannya mol, Ma sama dengan massa atom satuannya gram, M kecil M besar adalah massa molekul atau senyawa satuannya gram, R sama dengan massa atom relatif unsur satuannya gram per mol, Mr adalah massa molekul relatif senyawa atau molekul satuannya gram per mol. Nah, di sini ada contoh soal. Pertanyaannya, berapakah mol glukosa C6H12O6 yang masanya 3,6 gram? Diketahui massa atom adalah 3,6 gram. Nah, Mr dari C6H12O6 adalah koefisien atom C dikali relatif atom C ditambah koefisien atom H dikali relatif atom H ditambah koefisien atom O dikali relatif atom O sama dengan 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 ditambah 6 dikali 16. Maka hasilnya adalah 180. Nah, yang ditanyakan adalah molnya. Nah, rumus mol adalah massa molekul senyawa dibagi massa molekul relatif. Maka mol sama dengan 3,6 per 180. Maka hasilnya adalah 0,02 mol. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Harus diingat, bilangan Avogadro yaitu N besar sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, maka rumusnya N besar sama dengan N kecil dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel, di mana N kecil adalah jumlah mol zat dan N besar adalah jumlah partikel zat. Massa molar zat. Rumusnya adalah massa molar zat satuannya gram per mol sama dengan massa zat satuannya gram dibagi jumlah mol zat satuannya mol. Volume molar zat. Volume molar zat satuannya L per mol sama dengan volume zat satuannya liter dibagi jumlah zat satuannya mol. Untuk mencari volume molar zat, rumusnya
volume zat sama dengan jumlah mol zat dikali 22,4 liter per mol. Persamaan gas ideal. Rumusnya adalah tekanan gas satuannya atm dikali volume gas satuannya liter sama dengan jumlah mol gas satuannya mol dikali tetapan gas dalam kurung 0,082 liter atm per mol dikali K dikali suhu mutlak satuannya Kelvin. Nah, bisa juga dengan rumus volume gas sama dengan jumlah mol gas dikali tetapan gas dikali suhu mutlak dibagi tekanan gas. Untuk keadaan gas yang mengacu pada keadaan gas lain, rumusnya jumlah mol gas 1 dibagi volume gas 1 sama dengan jumlah mol gas 2 dibagi volume gas 2. Lalu di sini ada molaritas. Rumusnya molaritas larutan satuannya per mol, satuannya mol per liter atau massa sama dengan jumlah mol zat terlarut satuannya mol dibagi volume larutan satuannya liter. Contoh. Nah, ini adalah contoh dari hukum perbandingan jumlah molekul. Soalnya adalah pada reaksi pembentukan air 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Jika volume gas H2 yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm H2 adalah 10 liter, maka volume O2 dan HO2 pada tekanan dan suhu yang sama dapat ditentukan dengan cara berikut. Volume H2O banding volume O2 sama dengan koefisien H2O banding koefisien O2. Volume H2O banding volume O2 sama dengan koefisien H2O banding koefisien O2. Untuk mencari volume O2, yaitu volume O2 banding volume H2 sama dengan koefisien O2 banding koefisien H2. Maka volume O2 banding 10 sama dengan 1 banding 2. Di mana 1 merupakan koefisien dari O2 dan 2 merupakan koefisien dari H2. Jadi, volume O2 sama dengan 0,5 dikali 10 liter. Sama dengan 5 liter. Sekarang bagaimana menentukan volume H2O-nya? Rumusnya adalah volume H2O banding volume O2 sama dengan koefisien H2O banding koefisien O2. Maka volumenya sama dengan H2O banding 5 liter. Sama dengan 2 banding 1. Jadi volume H2O sama dengan 5 liter dikali 2. Hasilnya 10 liter. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu ada pengertian stoikiometri yang berasal dari kata Yunani yaitu stoicheion sama dengan unsur dan metron, artinya itu pengukuran. Jadi stoikiometri itu adalah suatu bahasan secara kuantitatif mengenai reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Lalu ada pengertian mol yang menjelaskan bahwa banyaknya unsur yang mempunyai massa dalam gram yang secara numerik sama dengan massa atomnya. Nah, di sini ada konversi satuan dalam perhitungan kimia. Kita anggap mol ini adalah sebuah rumah, di mana jika kita ingin keluar rumah,
itu dikali, dan jika kita ingin masuk ke dalam rumah itu dibagi. Misal kita ingin pergi ke masa nih, maka mol dikali AR atau MR, maka kita akan sampai di masa. Nah, jika kita ingin pulang atau masuk ke dalam rumah, maka masa dibagi AR atau MR, maka kita sudah di dalam rumah atau yang kita anggap mall. Sama dengan halnya ke volume STP. Jika kita ingin pergi ke volume STP, maka dikali 22,4. Maka hasilnya volume STP. Jika kita ingin masuk ke dalam rumah, ya kan, maka dibagi. Ya. Sama juga dengan jumlah partikel. Jika kita ingin pergi ke jumlah partikel, maka dikali 6,02 dikali 10 kuadrat, maksud saya 10 pangkat 23. Nah, jika kita ingin masuk ke dalam rumah, maka dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Pokoknya yang harus diingat itu, jika kita keluar itu dikali, jika kita ingin masuk itu dibagi. Nah, untuk mengukur gas-gas pada keadaan tidak standar digunakan rumus PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan dengan satuannya atm, lalu V adalah volume dengan satuannya liter, N adalah jumlah dari mol, R adalah tekanan gas ideal, yaitu 0,082 L atm per mol dikali K. T sama dengan suhu mutlak dengan satuannya Kelvin. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.